Dan sementara kita lihat dari semua tim nampaknya sudah mulai turun. Paradise bakal dikuasain sama Boom karena EVOS tidak bermain pada hari ini. Dan di bootcamp. Dua tim beneran dong. Gua kira tadi mereka nggak bakal tabrakan di arah bootcamp. Ternyata huruf mereka bertumpukan dan circle sudah mulai muncul menuju ke bagian atas. Dan sudah ada beberapa pick yang terjadi kali ini. Morph berhasil mendapatkan first blood untuk mereka kali ini. Satu tumbang dari tim Bigetron. Microboy langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya menyisakan 3 player dari tim Bigetron Red Alliance. Yes, suasana masih panas di bootcamp. Luxi juga down di situ. Berarti Bigetron dalam kesulitan, apalagi posisi Luxi dengan Ryzen berjauhan. Ryzen juga down. Betul, dan ini akan sangat sulit tentunya. Ryzen down hanya menyisakan satu pemain terakhir dari tim Bigetron. Hanya tinggal Zuxi. Di arah sebelah kiri ada beberapa backup fire juga, namun masih belum bisa mendapatkan beberapa kill. Kali ini masih ada revive yang akan dilakukan Zuxi seorang diri. Sementara Jaxi sudah aman dengan senjatanya dia juga, dan ada extended, berarti ada 40 peluru di klip milik Jaxi. Yes, dan Jaxi tadi sudah mulai mengspot pergerakan dari Zuxi. Tidak ada helm sama sekali, hanya ada kepala beruang yang lucu sekali. Tapi sudah mulai di lock posisinya. Berdansa di lantai 2, bakal langsung digerebek sama Jaxi pada kali ini. Naik ke lantai 2, kelihatan di situ spray down. Jaxi down, 2 down bahkan pada kali ini. Bakal melakukan backup lagi dari tim Morph. Zuxi kembali ke lobby. Yes, Bigetron menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Rensky dan juga Frenzy, 2 player dari Morph yang tersisa setelah mereka cukup padat dan cukup seru melakukan fight dengan Bigetron Red Alliance di bootcamp. Wow, 2 ditukar untuk 4 demi pride mereka. Betul. Ya, jadi worth it lah. Worth it. Kondisi satu sama. Worth it, yep. Satu sama nih. Waktu itu yang menang itu Bigetron. Sekarang yang menang Morph. Kondisinya satu sama. Ya betul, dan tadi kalau kita lihat juga Bigetron itu nyebar ya posisinya, nyebar berjauhan di gedung-gedung. Sementara dari Morph sendiri berada di satu gedung Y. Yap, Ya, di bangunan Y, di bangunan U, Y. di bangunan tengah. Tadi kalau nggak salah 4 player Morph langsung mengambil bangunan Y loh. Jadi secara apa ya, secara kekompakan pun mereka bisa saling nge-backup satu sama lain. Tadi sempet deg-degan ketika clutch sama Zuxi. Pasti, dan Zuxi berhasil mendapatkan 2. Berarti Bigetron pulang tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa 2 poin kill ke lobby. Yes, betul. Jadi seenggaknya ada poin ya yang dikumpulkan. Karena yang penting adalah poin, bukan hanya placement saja untuk di season kali ini. Betul. Setelah panas-panasan di bootcamp, yang lain adem. Adem. Ini temponya gimana ya? Habis dinaikin temponya terus tiba-tiba dibikin normal lagi. Ibarat tuh ya kalau lagi deketin cowok ya, habis dipuji gitu kan, dipuji. Babs, Anjay. kamu cantik sekali hari ini. Oh, bukan anjay sekarang. Anjim. Itu apaan sih? Di spray langsung dari arah perbukitan NFT. Leo langsung berhasil mendapatkan 1 orang di bagian lower ground. Kali ini Boom yang bakal dihadapi oleh tim NFT. Setup sedikit masih ada di balik batu. Ternyata lagi ngomongin Anjay dan juga Anjim, tiba-tiba ada tim yang sedang perang antara Boom dan juga NFT. Di mana Fokker menjaga di bagian rumah bukit di arah seberang cukup jauh. Dan sepertinya Leo tidak ingin mengambil resiko karena backup dari NFT masih terlalu jauh di belakang. Yes, cukup berbahaya kalau misalkan Leo melanjutkan fightnya dengan Boom. Karena Boom sudah mulai regrouping, 3 orang bakal langsung mendekat ke arah Bobs pada kali ini. Leo langsung saja ngepron di belakang batu untuk memperlambat tempo mereka. Yap, sementara dari tim Boom juga lebih milih untuk melakukan penggalian informasi lagi. Ada beberapa banyak orang yang ada di bagian bukit. Apakah ini Leo sendiri atau ada player-player NFT yang lainnya juga? Karena sejauh ini kita juga masih ngelihat ada Leo doang di arah sana. Belum ada tim lain, tapi sepertinya ada beberapa setup split yang dilakukan oleh tim NFT. Flippy berada di bagian kompon pinggir jalan akan menuju ke arah Boom juga. Boom sudah mulai tersandwich oleh setup yang dilakukan oleh tim NFT. Yes, betul sekali. Berarti Boom sudah keluar dari Paradise dan akan bersiap-siap untuk melakukan penyeberangan ke pulau atau seenggaknya menjaga bagian-bagian jembatan antara 2 pulau di atas Sunhawk. Betul, sementara dari Leo masih coba untuk mendapatkan beberapa picknya dan mencari beberapa informasi juga di mana pemain-pemain Boom melakukan setup. Belum ada upaya push dari kedua tim ini, mereka hanya melakukan zoning out dari kompon yang sudah mereka dapatkan. Boom tidak ingin keluar dari kompon mereka ingin mempertahankan secara maksimal kompon yang mereka dapatkan. Karena mungkin mereka mikirnya, ini kita ada di bukit, kita di high ground, kita punya rumah. Jadi tahan rumah ini dulu sampai akhirnya nanti circle pindah ke arah mana nggak tahu. Ya, betul sekali. Karena circle-nya ini agak cukup tricky ya, di mana masih membagi 3 pulau. Tapi kalau misalkan circle-circle kayak gini, dia bisa ada kemungkinan 2, antara ke main island kanan atau ke area camp Alpha Bukit. Yes, betul sekali. Tapi kalau lo lihat-lihat, sebenarnya map Sunhawk ini bisa dibilang irengel yang diputer ke kiri. Diputer ke kiri. Irengel yang diputer ke kiri. Jadi ibaratnya pulau yang terpisah itu SMB. Paham Ya? Pas kan sama ada 2 jembatan
Di Erangel ada 2 Iya, iya, jembatan, di iya. Sanhok ada 2 jembatan yang jadi pembeda karena Oh di iya. Sanhok ini ada beberapa jembatan-jembatan kecil. Betul. Wah, imajinasi pasta tinggi sekali dan ternyata pada kali ini RRQ Warung sudah mulai mendapatkan vision atas Dranix yang sedang bonceng-boncengan dengan baginya tapi sepertinya langsung hilang angle shootnya. Betul, dan kalau kita ngebahas RRQ menjadi salah satu tim yang benar-benar bangkit banget perform mereka. Di hari Sabtu kemarin mereka bahkan mendapatkan 70 kill plus-plus dalam 6 match yang mereka mainkan. Lebih tinggi dibandingkan Ion dan juga Morp yang bermain di hari pertama. Mereka berdua, dua tim ini Ion dan juga Morp waktu itu mendapatkan 66 total poin. Tapi dari RRQ mereka mendapatkan 70 lebih poin yang mereka dapatkan di hari pertama mereka bermain di hari Sabtu kemarin. Dan kali ini mereka bakal melakukan fight dengan tim Dranix. Sebenarnya Horizon sudah mulai melakukan setup dan ada Peko juga di arah sebelah kiri. Hanya berbeda gundukan dan ini sangat tipis. Hanya ada rumput tinggi yang memisahkan mereka. Belum saling melihat tapi helmnya udah mulai kelihatan. Belum sadar sama sekali itu orang atau bukan. Dia bakal bangkit dan langsung keker dan spray. Berhasil mendapatkan satu orang di depan komuk dia persis. Yes, betul sekali. Ryzen bakal down, Ucup juga down. Dua langsung di downkan oleh Nerpeko. Tapi hati-hati, di sisi kiri masih ada Chess yang sudah mulai memasak granat. Betul, dan Peko hanya berbeda satu pohon doang sama player yang udah dia kenok. Kali ini Chess akan melempar granat dan berhasil mendapatkan Peko namun memulangkan temannya ke arah lobby. Kryzen harus menjadi tumbal dari granat yang dilempar oleh rekannya sendiri. Yes, buy one get one free. Tapi nampaknya pada kali ini perang masih terus berlanjut. Warung dengan Mildwire masih bisa aktif dan masih bisa mencari-cari. Bakal sedikit memperlambat untuk melakukan revive terlebih dahulu. Nerpeko, sang aim star dari RRQ. Sementara tim Dranix juga melakukan revive pada kali ini. Hampir aja Betul, tadi. ini gue yakin Dranix panik banget begitu lagi nge-revive. Tiba-tiba ada granat yang dilempar sama tim RRQ. Mereka sedikit panik namun ada beberapa setup smoke yang sudah mulai dikeluarkan. RRQ masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Voldemort juga berhasil di-revive. Kali ini Ucup berusaha untuk menggapai Chess dan menyelamatkan supaya mereka bisa bertahan dengan ketiga pemain mereka saat ini. Yes, betul sekali. Mereka nggak mau kehilangan banyak player di awal-awal. Tapi ternyata Nerpeko harus down kembali. Ucup sudah mulai mendeteksi pergerakan dan bahkan ada balasan granat dari Mildway menuju ke Ucup. Betul, hanya menyisakan Mozart kali ini yang masih berlari menuju ke arah Shake yang ada di bawah. Mereka menuju ke arah perumahan dan tetap aman. Ternyata last man standing dari Dranix. Tapi sepertinya Sang Naga tidak ingin melepaskan mangsa mereka. Chess berhasil merangkak turun ke arah bawah. Tapi sepertinya ini hanya buying time untuk memancing posisi Mozart dan bisa diatasi oleh tim RRQ. Pintu sudah mulai dibuka, pas masuk bakal ditutup. Tutup Pak, tutup. Nggak ditutup Nggak ternyata. ditutup. Dia lebih milih untuk langsung revive karena Chess udah bleeding banget darahnya. Yes, betul sekali. Tadi gue pikir ketika Chess gerak itu bakal dibikin jadi kayak umpan gitu loh. Yap. Biar si Mozartnya keluar terus ditembakin sama RRQ. Gue juga mikirnya gitu, tapi ternyata tidak terpancing. Tidak. Betul. Pancingnya masih copot dan RRQ sudah lock posisi dari tim Dranix. Di Betul. sisi lain Voldemort sudah mulai turun dengan baginya Vector Wah, di berani tangan. banget. Iya, bakal diterobos, bakal digerebek. Tapi Voldemort masih berusaha untuk mencari-cari kembali. Ya, dijogetin terus. Menunggu Warung turun dari sisi kanan. Ada Molotov membakar pintu rumah biar tidak bisa masuk. Dan pada kali ini Chess mulai terlihat dari sisi jendela. Tidak terlihat. Dan berusaha untuk jump shoot pun tidak terlihat kembali pada kali ini. Dan ternyata Mozart tertekan oleh Warung di sisi lain. Bakal langsung digerebek. Dan Dranix rata. Betul, Dranix menjadi tim kedua yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Cukup dramatis penggerebekan yang dilakukan oleh tim RRQ tadi melihat dua orang berduaan di dalam rumah dan langsung digerebek oleh keempat pemain dari RRQ. Yes, bahkan gue kaget tadi ada Molotov kebakar. Gue kira tuh granat mantul, pas ada yang maju langsung dar meledak dapat satu. Tapi ternyata Molotov yang dilempar, mungkin dia udah nggak punya granat lagi. Sengaja buat nutup jalur masuknya RRQ ya. Betul, setidaknya untuk menutup jalur masuknya aja. Dan sepertinya dari tim NFT mereka sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Boom sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman juga. Tidak ada pergerakan dari Boom yang lebih luas lagi. Mereka hanya ingin mempertahankan daerah yang sudah mereka kuasain dari tadi. Ya betul sekali. Tadi kan sempat kita lihat Boom ter-take down satu orang dan bahkan mereka berhasil untuk meregrouping kembali. Sementara di sisi lain, The Pillars berdekatan sekali dengan satu player dari Morp Ransky yang sedang berusaha untuk cosplay di belakang batu tapi masih belum terdeteksi. Mungkin stepnya masih belum terdengar. Betul, karena kalau nggak salah tadi sisa dua ya. Oma Rensky sama siapa? Oh, sama Frenzy. Sama Frenzy. Buat teman-teman yang ngelihat aset ini, ada nama-nama tim ya dan juga nama-nama player. Kalau misalkan HP-nya atau HP-nya 0, berarti orangnya udah pulang ke arah lobby. Kalau gelap, berarti timnya sudah pulang ke arah lobby. Ya. Intinya gitu. Kalau masih ada satu player yang belum dipulangkan ke arah lobby dan ya pokoknya lihat darahnya aja lah. 0 itu sudah dipulangkan ke arah lobby. Kalau timnya gelap sebaris gitu kayak punya BTR sama Dranix, berarti timnya yang sudah dipulangkan ke arah lobby, Betul. bukan playernya. Betul. Kalau bosan bisa tebak-tebakan nama senjata juga nih di sini. Betul ya. Ada bayangannya. Ada bayang-bayang senjata yang mereka genggam.
Kalau mereka kan soalnya mereka punya 2 weapon kan, punya Iya, 2 weapon. Pokoknya senjata yang muncul di layar adalah senjata yang sedang mereka pegang. ya betul. Yang satunya lagi disimpan di punggung. Iya, Kan nggak mungkin. Soalnya dua-duanya di dipegang. di 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 PUBG Mobile nggak ada cuy lu megang 2 senjata barengan buat nembak gitu. Nggak bisa. Dan, Waduh, free shoot. wah, kaget. Pasti kaget banget itu. Betul, HBD tuh kalau kata Wolfie itu udah pasti lilin sama kuenya lengkap tuh. Langsung mengejutkan dan membuat musuhnya terheran-heran. Kunyit langsung keluar dari area rumah setelah melempar granat dan berhasil mendapatkan Martin. What a nice granat dari seorang Kunyit. Dan langsung kembali lagi menuju ke arah rumah. Ada beberapa tembakan juga dari Smith yang berhasil mendapatkan Oli 1 tumbang. Lompat langsung ke bagian luar, kali ini masih dalam posisi proning. Dan ada kejutan tembakan lagi dan ternyata Kunyit berhasil mendapatkan 3 pemain dari Alter Ego. Hanya ada Requiem yang tersisa. Yes, ini bakal menjadi bahaya banget buat Alter Ego karena mereka masih berada di luar zona. Dan sementara dari IOG bakal langsung regrouping pada kali ini. Kunyit masih memberikan pressure terus-menerus terhadap tim Alter Ego. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup di belakang. Martin. Betul, tinggal mencari satu player lagi di mana. Tapi kayaknya nggak usah dicari deh. Karena kan Requiem biasanya healing di Sunhawk. Iya juga Udah sih. bukan Badru lagi yang healing-healing. Sekarang itu yang healing-healing di Alter Ego ya si Requiem. Iya, Kayaknya betul. Badru nggak main deh. Main deh. Main tadi Main. yang ketangkep Dia yang ke pick pertama ya. Betul. Betul. Wah, masih jauh banget cuy. Ya di mana tuh? Oh, Itu di masih ada kapal, di di docks. docks ya. Masih ada di docks, dia jauh banget. Sementara di arah bootcamp Gudang 3 sekarang ditempatin oleh tim The Pillars. Sementara bangunan utamanya di bagian tengahnya dikuasain oleh tim Victim. Mungkin akan ada pertempuran antara Victim dan juga The Pillars. Yes, betul sekali. Dan sementara kita lihat dari The Pillars sudah mulai meng-setup juga berusaha untuk mendapatkan vision atas tim-tim yang berada di depan, yaitu Victim pada kali ini. Kental sudah mulai maju pertama kali, berusaha untuk mengamankan. Dan hati-hati ada Jackhead di lantai 2, masih belum kelihatan, masih belum ke spot, tapi sudah mulai ada tembakan. Kental mulai mengganti dengan Grozanya, bakal menggerebek. Oh enggak, dia masih menunggu aja karena mulai terdengar stepnya dari Jackhead. Ditungguin pelan-pelan. Jacketnya mundur. Wah, gocekannya bagus banget. Jacket langsung buka pintu, tutup pintu lagi. Dia bakal pindah ke arah rumah yang lain dan menyelamatkan dirinya dari 2 push yang sudah dilakukan oleh The Pillars. Sementara Kental bakal langsung flank menuju ke arah sebelah kanan. Ada Misery yang akan menunggu kedatangan dari Jacket dan membackup posisi dari Jacket kalau misalkan 2 player The Pillars masih ngotot untuk mencari Jacket di sebelah mana. Yes, betul sekali. Bahkan dari sisi kanan ada Chisun dengan Banyu juga yang berada di atas gedung. Ya, ini akan menjadi bahaya juga buat The Pillars. Kalau terlalu open, bahkan sudah ada granat meledak pada kali ini. Kental masih terus melakukan TPP berusaha untuk mendapatkan informasi lebih atas tim Victim. Mulai terdengar suara tembakan, tapi belum ada yang down. Damage pun belum terlalu banyak. Masih di spot aja. Betul, hanya sekedar mencari informasi doang. Tapi ternyata granat dari Chisun berhasil mendapatkan Boboho. Sang kapten tersungkur kali ini mungkin polanya akan sedikit berbeda. Karena satu pemain The Pillar sudah berhasil diamankan dan Victim sudah mendapatkan informasi tim mana yang sedang mereka lawan. Dan The Pillar juga sudah tahu tim mana yang ada di arah bootcamp kali ini. Bukan Morph, bukan Bigetron, tapi Victim. Yes, betul sekali. Karena mereka berdua sudah cabut dari bootcamp dan langsung melakukan rotasi pada kali ini. Sementara kita lihat Misery masih ngepron aja di lantai 2 berusaha untuk menunggu sampai circle-nya bakal pindah kemana. Betul. Kepala kelihatan. Oh, Wah, enggak. tapi granatnya mantul keluar gak sampai masuk ke bagian dalam kali ini. Satu orang masih berusaha untuk di-revive dari tim The Pillars. Itu di-revive terus apa kenok lagi sih? Itu tadi udah di revive. Oh, kenok lagi berarti. Kenoknya gantian, pindah. Oh iya. Tadi Boboho yang kenok, Argenta yang nyelamatin, sekarang Argenta yang kenok, Boboho yang nyelamatin ya. Iya, Silih jadi kayaknya berganti. ini diberikan energi. Take my Wah. energy. Terus gantian dia Habis kenok. ngasih energi, energinya habis, gantian dikasih energi balik ya. Iya. Cas-casan terus berarti. Tapi Misery lihat sudah mulai ngeflank ke arah sebelah kiri. Tidak diketahui oleh The Pillars karena mereka nggak tahu informasi sama sekali. Kali ini granatnya mencicil damage lagi dari kedua pemain The Pillars. Dan Misery bergerak pelan dan pasti sudah berhasil mendapatkan backstep dari tim The Pillars. Belum ada tembakan dari Misery, tapi hati-hati jangan sampai stepnya terdengar dan akan ada lemparan granat ke bagian lantai 2. Siap, granat sudah mulai dimasak, dilempar langsung menuju ke bagian dalam, meledak dan belum bisa mendapatkan satupun pemain dari tim The Pillars. Percobaan granat yang kedua akan segera dilempar. Apakah kali ini bisa menjatuhkan 1 atau bahkan 2 pemain? Ternyata mendapatkan 1 pemain. Granat yang sukses dari Misery. 3 pemain akan segera melakukan reset dan ternyata wow, pre-fire yang cukup bagus dari Chisun tadi untuk predict move ke arah pemain-pemain dari The Pillars. 2 sisi push, 1 pemain sudah mulai masuk ke bagian dalam dan bersembunyi. Tidak ada helm untuk seorang Argenta. Dia hanya bisa menahan di bangunan dalam, namun Chisun berhasil diamankan 2 pemain dan ada body system dari seorang Chisun. Chisun bisa membackup dengan sangat baik dan The Pillars pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Victim survive tanpa kehilangan satupun player mereka. Yes, Jackhead yang down berhasil untuk di-revive kembali. Tadi pergerakan dari Misery ya, benar-benar membuka war
dari The Pillars itu sendiri. Ketika dia berhasil mendapatkan kental dengan granatnya dan disitulah momentum untuk Victim segera masuk ke sisi pertahanan dari The Pillars. Betul, dan kita sedang melihat Rensky, salah satu pemain Morp yang tadi berhasil survive dan berhasil sukses. Ya intinya sukses untuk menghadapi Bigetron di bootcamp. Tapi kali ini Morp memisahkan diri, satu-satu setup yang mereka lakukan. Ini kayaknya belajar bertanggung jawab untuk diri sendiri ya. Oh iya. Kita tinggal iya. berdua nih bos. Kalau kita gancet, ketahuan sama tim lain yang kondisinya masih full squad, kita bakal bonyok. Mendingan Betul, kita betul. nge-split 2 aja, 1 hilang nggak apa-apa. Yang penting masih ada 1 orang lagi untuk nahan point placement. Betul sekali. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab ya. Wow. Wow. Sebuah kata-kata mutiara yang sangat indah dari seorang Jessica Teguh. Bukan. Oh enggak. Apa nih? Jessica Puding Azali. Oh Puding. Oh ya benar-benar hari ini nama gue Puding ya. Oke. Dan tadi gue sempat ngelihat Requiem membawa 23 first aid. Kayaknya mereka masih berpegang teguh dengan teori healing di Sanhok ya. Mengingat kemarin mereka berhasil mendapatkan posisi placement 3. Betul banget, dan circle-nya tadi masih bikin galau kalau nggak salah untuk putaran circle yang ketiga karena masih membingungkan antara masuk ke pulau utama Sanhok atau mereka circle lagi atau circle-nya menuju ke arah mereka yang berada di pulau seberang. Jadi sebenarnya yang paling enak itu kalau misalkan bisa dapet di area dekat dengan jembatannya. Jadi mau movement juga enak dan sementara kita sudah mulai mendengarkan suara tembakan Deathmosh nampaknya sudah mulai takedown bahkan 2 player dari Geek down begitu saja dan bakal terjadi push pada kali ini dari Bonafide menuju ke Geek Farm. Betul, Bonafide sudah mulai merangkak perlahan-lahan mulai menuju ke bagian atas dari arah bangunan ini. Sementara Mort dan juga Toms mereka bakal nge-split posisinya di arah pertebingan terlebih dahulu di Hitman. Langsung saja gaspol untuk membuka view mencari 2 player dari Geek Fam berada di arah mana. Belum terlihat, masih mencari informasi terlebih dahulu. Sementara Hitman bakal melakukan flank menuju ke arah sebelah kiri dan dia akan balik lagi. Circle keempat akan segera terlihat menuju ke arah sekitar Hatin. Menjadi PR untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim yang ada di arah sebelah kanan. Yes, betul sekali. Dan sementara untuk Red, mereka sudah siap banget melakukan setup di kompon-kompon. Bahkan ada 1 player yang sudah mengambil perbukitan di Camp Alpha. Geek langsung saja melakukan disengage karena mereka tahu nggak bakal worth it juga kalau misalkan terus melakukan defensif di area tadi. Dan di sisi lain pun terjadi fight antara NFT dengan 21 e-sport di layar kanan bawah. Betul, ada tembakan juga ternyata masih berlanjut di arah pertebingan ini di mana Hitman sudah melihat beberapa target yang dia inginkan, yang dia cari dari tadi di arah sebelah kiri. Ada tim IOG, bukan Geek Fam tapi IOG, musuh baru yang berhasil mereka temukan di arah high ground tempat mereka berada saat ini. Tapi mereka sudah cukup aman karena ketiga tim ini sudah berada di arah pulau yang terpisah. Jadi mereka hanya tinggal menyelesaikan perang di sini lalu mereka bergerak masuk ke dalam circle ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang lebih nyaman untuk mendapatkan pundi-pundi poin tambahan lagi. Dan di bagian bawah masih ada perang yang cukup ramai dan 21 esports berhasil mendapatkan 1 pemain tadi. Valen juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim NFT. Saling mendapatkan trade knock antara NFT dan juga 21 esports. Yes, betul sekali. Jadi ada 2 fight yang terjadi pada kali ini di layar besar dengan layar kecil. Tapi sementara kita lihat Geek nampaknya berhasil sedikit mengembalikan posisi. Rewind takedown. 2 player dari Bonafide sudah hilang dari map dan bakal dipush oleh Hans For You dengan Uzinya pada kali ini. Tapi Geek masih tetap bertahan, masih jongkok, bakal melakukan spray kembali. Ke depan sana ada Toms, bakal melakukan refrag kembali dan apakah akan jump shoot? Tidak. Hans For You masih menggocek, terus menerus diganti lagi dengan Uzinya, di reload dulu pelan-pelan. Wah, jurang. Orangnya di mana? Nyari Mort susah banget tapi Toms akhirnya terpick off. Namun di manakah last man standing dari Geek? Kali ini Mort sudah mulai melempar granat, akan segera dilempar menuju ke bagian atas dan meledak. Mana? Udah meledak. Api ya. Itu dia. Ah iya. Itu dia. Lumayan ya, darahnya terkikis. Kirain bakal jadi memes Iya, gua kira ternyata tidak ya. Udah ditungguin gitu kan ya. Sudah menunggu momen-momen memesnya padahal dari kita. Tuh. Wah, ini cicak juga nih Mort nih. Mana? Tadi. Si Mort. Oh iya, cicak di dinding ya. Dia nempel di dinding. Bisa nempel di mana-mana berarti. Sementara Onyx dan juga Boom akan segera melakukan fight di arah jembatan terlebih dahulu sambil menunggu Jelly tertawa telat dan akan ada lemparan granat menuju ke arah pemain dari Boom ke arah depan dari mobilnya. Tidak akan memberikan efek apapun ke arah Boom. Yes, betul sekali. Aduh, lagu yang sungguh membuat gue sedikit blunder ya. Dan pada kali ini Ken masih terus-menerus berusaha untuk melemparkan granat demi granat. Ramones berada di tempat yang cukup enak. Ada truk yang bisa menyembunyikan dirinya. Sementara pada kali ini tim Boom menjaga bagian jembatan. Dapat surprise nampaknya pada kali ini.
Gue lagi ngeliat map, weh. Gue udah kayak ini tau gak lo, lagi nonton basket gitu kan, ada yang masuk satu bola kering basket ya udah. Teteret teret. Iya, ngepron juga kelihatan ternyata, free shoot balasan dari Boom ke arah Onyx, sama-sama mendapatkan satu dan Frenzy termakan oleh Blue Zone. Yes, betul sekali. Di sisi lain NFT juga sudah mulai tereliminasi dan bahkan pada kali ini Onyx pergerakannya tertahan oleh Boom. Masih ada 2 player active Evoker dengan Swavel dan nampaknya bakal terjadi sedikit back off dari Evoker berusaha untuk masuk perlahan ke dalam circle karena ini akan masuk ke circle ke-6. Betul, ini akan masuk ke circle ke-6. Dalam beberapa detik lagi tinggal menunggu perjalanan dari Blue Zone yang kelima dan Frenzy sudah diamankan begitu saja menuju ke arah lobby. Berarti tinggal Rensky dari Morph Team yang tersisa. Victim harus puas di posisi ke-11 dengan 4 total kill yang mereka dapatkan. Morph juga harus puas di posisi ke-10, tambah 1 berarti 5. Sama, Yes. Victim juga mendapatkan 5 poin dan kali ini dari RRQ bakal bertemu dengan tim Aura. Tapi Boom masih melanjutkan fight-nya dengan tim Onyx di arah jembatan. Dan Blue Zone akan segera menghimpit, akan menjadi kerugian untuk kedua tim ini. Sementara Steve yang masih bergerak untung tercover oleh satu bangunan rumah panjang tadi. Yes, betul sekali. Dan sementara Red masih menguasai bagian circle dan Keshi bakal melakukan setup smoke juga untuk membuka jalur pergerakan dari Aura masuk ke dalam circle. Lihat Kwanzi. Betul. Kwanzi enak banget. Dia udah ngejagain pergerakan-pergerakan tim-tim lain yang berusaha untuk masuk menembus barikade dari Red. Yap, setupnya bagus banget dari Bonafide. 3 orang di arah kompon, 1 orang di bagian high ground. Dan sepertinya Kwanzi akan segera melakukan pick dalam beberapa saat lagi. Lemparan granat dari Aura belum berhasil menjatuhkan satupun pemain dari tim Red Rocket. Ya, dan kita lihat saja dari Aura sudah mulai melakukan pergerakan juga pada kali ini. Playzone sudah mulai memakan mangsanya satu persatu. Ini bakal perih. Boom masih bertahan di jembatan. Mereka masih bertahan di jembatan. Onyx masih ditahan terus menerus. Tapi Playzone sudah mulai menumbangkan satu player dari Onyx. Berarti yang berada di dalam circle hanya ada 3 tim saja. Boom, RRQ dengan Red. Tapi sementara Kwanzi dengan mata langnya di atas bukit. Enak banget positioningnya. Dia bisa melihat banyak sekali mangsa-mangsa yang bakal masuk. Nyambel lagi pada kali ini, ngulek terus. Tapi Waduh. ternyata dibalikin sambelnya sama Jaden. Wah gila, itu cipratan sambal yang bagus banget dari Jaden, berhasil mendapatkan Kwanzi di bagian high ground. Close combat dengan menggunakan Uzinya si milik Kitty. Haki berhasil mendapatkan 1 orang begitu saja, namun Haki low HP. Tidak ada darah sama sekali di barnya, namun Haki berhasil mendapatkan 1 orang lagi. Jaden di take down, Heroes pun down dan Casey berhasil mendapatkan 1. Namun Red Rocket control war yang sungguh bagus membuat mereka bisa survive sejauh ini. Pixel HP dari seorang Haki. Wow, gila memang gocekannya luar biasa sekali dari tim Red Rocket membuat mereka masih bertahan dengan 4 player. Dan pada kali ini dari tim Boom yang berhasil menjaga jembatan sudah mulai bergerak perlahan ke dalam. Ya ampun, oh ini masih nge-healing. Astaga, Rickway masih nge-healing. aku kira dia sudah meninggoy di luar, tapi nampaknya dia masih bisa survive. Masih ada 8 kit. Mampukah mempertahankan posisinya sampai top 3 lagi seperti kemarin? Apakah bisa atau bahkan bisa mendapatkan WBCD? Yes, apakah akan terjadi, terulang kembali? Dan terjadi lagi. Ting ting tak ting tak ting ting tak. Nah, ya cukup, akan ada tembakan langsung. Kali ini berhasil mendapatkan 1 orang. Spray kontrol menuju ke arah sebelah kiri. Masih berlompat-lompat bagaikan 1 orang kelinci dan 2 orang berhasil diamankan. Nerpeko, one man show yang cukup bagus. Dia masih mendapatkan cover dari tangga-tangga yang ada di depan dia. Namun tembakan dari pemain Red Rocket masih terlalu rapi. Kwanzi menyelesaikan tugas dia dengan sangat baik. Sedikit memberikan halangan ke arah Boom. Spavel masih cukup low, namun ada Ramones yang membackup dengan sangat baik tadi. Red Rocket harus berada di posisi ketiga. Betul sekali, tadi gue kaget banget itu Top two. Nerpeko. Oi, dia Top top two. 2, oh my god, akan terjadi lagi kah? Kita lihat, oh habis, healingannya habis. Bye-bye. Tapi sengaja dia dapat 12 poin sih. Betul, dapat berapa kill tadi? Buat Boom? Boom Boom 4 berarti. Boom Chicken Dinner, Boom fix Chicken Dinner. mendapatkan 4 kill. Wow, backstep dari Nerpeko tadi membuat semuanya menjadi nyata. Betul. Boom, masih kuat di Sunhawk, ternyata mendapatkan winner-winner Chicken Dinner. Dengan kill yang cukup lumayan bisa mengantongi beberapa poin seenggaknya untuk pembukaan di hari ketiga. Yes, itu match